Oke, semangat pagi, luar biasa ya. Saya IGD Perside, konseptor dari One Solution Support System. Nah, pada kesempatan yang baik ini di hari Kamis ya, saya ingin ya menjelaskan sedikit tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, banyak memang bertumbuh ya industri bisnis network marketing ya yang ada di seluruh Indonesia, dan saya sangat apresiasi sekali ya dimana industri bisnis network marketing adalah menjadi sebuah solusi ya bagaimana masyarakat memiliki ya lapangan pekerjaan yang baru dengan berbisnis network marketing. Nah, network marketing ini banyak produk yang ditawarkan seperti itu dari program produk barang dan jasa seperti itu. Nah, kami dari Entrepreneur Indonesia ya yang bernaung di bawah PT ya Sakti Development Indonesia. Nah, itu kita mencetuskan sebuah ide ya bagaimana memaksimalkan terutama ya pemula daripada networker yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kalau dibilang gampang, sangat gampang. Kalau dibilang susah, sangat luar biasa ya. Tantangan yang dialami seperti itu. Nah, kami mengalami dalam industri sebuah network marketing ini adalah sudah sekitar ya 25 tahun seperti itu ya. Nah, kami juga sempat ya meloloskan sebuah proyek yang tentunya ya sangat fantastik ya nilai omset yang kami kumpulkan seperti itu. Nah, pada saat ini kami hadir bagaimana ya pengalaman pahit yang kami alami selama ini agar tidak dialami oleh teman-teman ya para junior ya, jadi pemain pemula dalam industri network marketing ini. Nah, kami ada One Solution Support System. Nah, jadi di sini kami berkolaborasi ya bagaimana memberikan edukasi ya kepada networker ya pemula nah yang ingin mencoba terjun ke dunia bisnis network marketing. Nah, yang pertama ada 5 hal ya yang harus dipahami sebelum menjalankan yang namanya industri network marketing ya. Yang pertama itu harus paham yang namanya profile company ya. Nah, profil company ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, profil company di sini adalah dari pengurusan ya struktur CEO atau owner. Kita harus tahu benar-benar siapa owner seperti itu. Kemudian ada ya kantor, minimal ada sekretariat yang bisa kita kunjungi ya. Nah, kemudian yang kedua ya adanya legalitas. Nah, legalitas ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita ikut industri network marketing yang tidak ada izinnya, yang tidak ada
legalitasnya. Itu sudah pasti akan mentok, tidak akan bisa kita berjualan di lapangan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memilih produk apa yang dijual oleh perusahaan industri network marketing tersebut. Itu. Nah, jadi itu bagian dari profil company. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya ya produk yang dijual. Apa produk yang dijual? Ini kita dalami. Apa manfaatnya? Kemudian seperti apa penerapannya? Ada nggak ya uji klinis daripada produk tersebut, karena itu berkaitan dengan organ dalam manusia. Karena jadi tidak semua orang akan bisa cocok dengan produk-produk tersebut. Tergantung anatomi tubuh ya seseorang. Itu yang paling penting. Agar apa? Ketika mengkonsumsi produk itu dalam jangka panjang itu tidak terjadi masalah. Itu bagian dari produk. Ya. Dan bagian dari produk ini ya seperti yang sudah ada di lapangan, yaitu ada yang dalam bentuk kopi, ada yang belum dalam bentuk kapsul, kemudian ada yang dalam bentuk ya tetes cair ya, kemudian ada yang dalam bentuk serbuk, powder. Itu ya hal yang tidak jadi persoalan. Jadi bagaimana reaksi daripada produk itu ketika dikonsumsi dengan jangka panjang, ini yang paling penting ya. Nah, kemudian yang berikutnya selain produk adalah ada yang namanya yang ketiga, marketing plan. Nah, marketing plan ini juga ada aturannya karena sekarang sudah ada yang namanya AP2LI. Nah, ada pola yang diterapkan itu adalah 40-60. Ya, 40 untuk manajemen atau pengelola, kemudian 60% untuk para marketing kita, para mitra kita. Seperti itu. Nah, jadi ini pola yang sudah baku, yang sudah dibahas dan sudah disepakati oleh perusahaan-perusahaan ya, industri network marketing yang sudah berkembang dan sudah berjalan. Seperti itu. Jadi pola ini. Nah, marketing plan ini jadi di sini harus jelas input berapa ya, HDP, harga dasar produk yang diberikan. Seperti itu. Kemudian apa saja fasilitas ya yang diberikan dari marketing plan yang ditawarkan. Terutama ada bonus referensinya atau bonus sponsor, kemudian ada yang namanya insentif bonus, kemudian ada leadership bonus, kemudian ada yang namanya reward seperti itu atau pencapaian target. Nah, jadi kita harus benar-benar paham. Jadi yang saya rekomendasi tentunya adalah sebagai One Solution Support System ini adalah bagaimana membedah daripada marketing plan yang ditawarkan. Seperti itu ya, agar jangan sampai kita salah memilih ya, salah memilih dalam perjalanan 1 tahun 2 tahun perusahaan tidak bisa bayar, scam. Nah, itu kita yang kehabisan waktu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus benar-benar memilih ya yang terbaik dari yang baik, seperti itu. Nah, kemudian dalam marketing plan sudah pasti ada sistem. Nah, jadi sistem script namanya. Jadi ada hosting domain. Nah, ini juga harus benar-benar kita perhatikan. Nah, karena apa? Karena saat ini semuanya itu sudah dalam bentuk ya by system. Nah, ketika kita tidak masuk dalam jajaran perusahaan e-commerce, itu dianggap ketinggalan, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik dengan website atau virtual office, baik dalam bentuk
aplikasi. Nah, jadi ini kedua-duanya sekarang sudah dicombine agar apa? Agar lebih maksimal. Nah, selain marketing plan apalagi ya yang perlu kita perhatikan. Nah, itu baru 3. Nah, kemudian yang berikutnya tren ya. Nah, tren ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Anda menjual produk itu produk yang sudah ya jadul, sebuah produk yang susah kita tawarkan kepada masyarakat karena sudah banyak sekali beredar di masyarakat seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar melihat tren ya, tren pasar seperti apa. Seperti itu, tren saat ini. Nah, sehingga kita akan lebih gampang berjualannya ya, dan bagaimana produk ini ya bisa ya kita pasarkan dengan sistem distribusi online. Jadi jangan penjualannya ada cutting price dan lain sebagainya, enggak boleh. Seperti itu nanti akan membuat harga buruk seperti itu. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima. Nah, inilah yang perlu kita bahas lebih matang lagi, di mana ya, yang kelima ini adalah support system. Nah, support system inilah adalah sebuah wadah seperti itu bagaimana seorang ya distributor, leader ya, founder. Nah, ini mendapatkan yang namanya edukasi. Nah, jadi edukasi di sini dari one solution ini kita bisa kelompokkan seperti itu. Karena kita di sini ada fase ya. Ada yang namanya fast start training. Nah, itu bagaimana kita mengawali ya. Nah, apa daripada materi dari fast start training ini? Nah, itu adalah bagaimana kita benar-benar memahami ya knowledge daripada perusahaan ini. Nah, di sana ada yang namanya bagaimana caranya menciptakan goal dulu ya. Ya, menciptakan goal apa yang Anda ingin capai. Seperti itu. Ya. Goal. Kemudian bagaimana caranya membuat daftar nama. Nah, karena apa? Jadi inilah yang menjadi proyek kita. Daftar inilah ya bahan baku kita dalam industri network marketing. Seperti itu. Daftar nama ini dapat juga diklasifikasikan ya. Ada misalnya teman TK, kemudian teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ya, teman bermain, teman kerja, seperti itu. Nah, kemudian ada teman-teman mungkin dalam ya di bioskop, kemudian teman-teman bermain di angkringan, ya, kenalan, sahabat, seperti itu, saudara. Yang terutama ini adalah kita dahulukan saudara dulu, seperti itu. Nah, jadi dari daftar nama ini, nah, kita juga punya sebuah evaluasi. Mana teman yang suka bisnis, mana teman yang suka tantangan, mana teman yang sama ya seperti kita. Nah, jadi prioritaskan itu dulu ya, ditandai. Nah, kemudian setelah ditandai baru kita ada yang namanya presentasi. Jadi belajar presentasi ya, role play ya, belajar presentasi apa yang menjadi target perusahaan harus disesuaikan ya dengan support system ini, seperti itu. Nah, sehingga jalannya ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana, seperti itu. Nah, setelah belajar presentasi sudah bisa, baru bagaimana caranya ya belajar ya mengundang ya. Jadi dari daftar nama, kemudian kita belajar presentasi, baru mengundang ya. Nah, setelah mengundang barulah nantinya kita setelah presentasi baru kita ya bagaimana caranya follow up. Agar apa? Agar dalam satu
kali 24 jam. Ya, teman-teman yang sudah kita presentasi ini, nah itu bisa kita follow up dan agar ada jawaban closing, ya, closing, ragu-ragu atau tidak, seperti itu. Jadi nanti akan ketemu 3 jawaban seperti itu: ragu-ragu, tidak, oke, yes, ya, closing. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu-ragu dan tidak, nah Bapak Ibu ya bisa meminta yang namanya referensi atau nama-nama ya teman yang dia miliki. Nah, minta nama-namanya barang 5 sampai 10 orang yang sekiranya bisa yang satu visi sehati dengan kita, seperti itu. Nah, kemudian setelah follow up, nah barulah nantinya bagaimana belajar edifikasi. Nah, edifikasi ini sangat penting Bapak Ibu. Edifikasi perusahaan, kemudian edifikasi produk, edifikasi leader, founder, kemudian ada edifikasi alat bantu, ya, starter kit, seperti itu. Nah, kemudian ada edifikasi produk, manfaatnya seperti apa. Nah, itu ada di yang namanya pasca training. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya leadership training. Nah, leadership training ini khusus untuk ya Bapak Ibu yang sudah merekrut antara 2 sampai 5, maksimal 10 orang. Nah, jadi itu nanti akan ada leadership training. Leadership training ini khusus teman-teman yang sudah ya merekrut 2 ya sampai ya minimal ya 2 sampai 10 orang. Nah, itu sudah kategori leader. Karena apa? Dia harus sudah menjadi seorang pemimpin. Dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin timnya, tim kerjanya, seperti itu, atau mitra-mitranya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Nah, agar apa? Agar terjadi yang namanya duplikasi. The power of duplikasi ini nanti akan terjadi di sini. Nah, setelah mereka paham dengan apa itu leadership training, itu isi ya training itu materinya itu bagaimana kita diajarkan adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan mitra-mitra yang kita ajak bekerja sama, seperti itu. Bagaimana caranya ya kita sebagai seorang pemimpin, seorang leader, itu cara bicaranya seperti apa, public speakingnya seperti apa, itu yang akan kita ajarkan ya. Dan kita harus benar-benar paham ya, memahami kondisi, menempatkan diri ya sebagai seorang leader. Tidak bisa menggunakan pikiran kita sendiri, itu yang paling penting ya. Jadi kita harus sering-sering sharing. Nantinya di leadership training ini diajarkan bagaimana caranya home sharing, bagaimana caranya table talk, kemudian bagaimana caranya BOP. Nah, jadi ini. Jadi bagaimana caranya bedah sistem ya, bagaimana caranya agar teman-teman yang kita ajak ini paham dan memahami, seperti itu. Nah, dalam leadership training di sinilah nantinya sebuah ilmu yang diberikan kepada one ya solution support system itu adalah bagaimana menumbuhkan sugesti diri kita, seperti itu. Bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa kita adalah seorang pemenang, seperti itu. Nah, sehingga ini akan menjadikan sebuah power yang sangat luar biasa kita sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Nah, setelah leadership training selesai, kemudian ada tahapan berikutnya adalah training of trainer ya. Jadi dari trainer of training di sini, nah atau TOT, jadi kita sebagai seorang leader yang sudah mampu menduplikasi. Nah, disinilah nanti akan ada regenerasi, karena di sebuah bisnis agar tidak itu saja yang menjadi pembicara.
Seperti itu. Jadi kita benar-benar memandatkan kepada teman-teman yang benar-benar memiliki visi dan misi untuk bagaimana mencetak pengusaha, ya, dan memaksimalkan SDM. Daya manusia ini yang sangat luar biasa, yang siap berdaya saing, mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Jadi ini. Nah, jadi di trainer of training ini, ya, itu kita benar-benar digembleng Bapak Ibu. Bagaimana kekuatan mental kita, ya, dalam menghadapi audiens. Bagaimana kita menguasai panggung. Seperti itu. Itu yang akan kita asah lagi, maksimalkan lagi, ya. Kemudian seorang trainer di sini dia harus memiliki strategi yang sama, ya. Caranya dengan kompensasi plan yang diberikan atau marketing plan yang disuguhkan, yang ditawarkan oleh perusahaan ini, itu kita mampu membedah, itu mampu kita menjebol, ya. Menjebol bukan dalam artian bagaimana manajemen atau perusahaan bangkrut, tidak. Jadi kita benar-benar maksimal menerima apa bonus yang ditawarkan. Seperti itu. Dari bonus referensi, kemudian ada insentif, ada leadership bonus, ada reward. Nah, jadi semuanya itu biar kita bisa nikmati bersama-sama. Seperti itu. Nah, inilah sebuah strategi nanti bagaimana memaksimalkan. Nah, inilah kita butuh yang namanya trainer-trainer. Ya. Nah, jadi ketika ini semuanya, ya, sudah, ya, tahapan ini sudah dilalui dalam training atau support system. Nah, inilah yang dinamakan the power of duplication, ya. Jadi akan terjadi gulungan yang sangat luar biasa dari kita dari 2 menjadi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, ini nanti yang menjadikan sebuah power dan benar-benar visi misi kita passive income dalam waktu yang sangat cepat ini bisa akan terwujud seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari Entrepreneurnesia ini. Jadi masuk dalam Entrepreneurnesia itu adalah cara gampang menjadi pengusaha. Karena apa? Karena kita siapkan idenya. Jadi sebuah konsep bisnis yang luar biasa, idenya kita siapkan, kemudian perangkatnya, sistemnya kita siapkan, kemudian tempat usahanya kita siapkan, dan akses permodalan pun juga kita siapkan. Sehingga kita sebagai seorang pengusaha tinggal mengikuti. Yakin ketika kita mengerjakan ini dengan serius, ketika kita benar-benar bisa berkomitmen dan fokus, ya, dalam satu titik untuk mencapai impian, pasti kita bisa wujudkan. Go 1 juta pengusaha. Sukses untuk kita semua. Luar biasa.